Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Izzatul Hasanah, NIM 192410103020 dari kelas struktur database. Di sini saya akan menjawab soal dari pertanyaan minggu lalu, yaitu ADT dan fungsi rekursif. Soal yang pertama, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Lalu, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Kemudian, buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu, bilangan Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di sini saya sudah membuat fungsi Fibonacci ke N, lalu if N kurang dari sama dengan 2, return 1. Kemudian else return Fibonacci N-1 plus Fibonacci N-2. Seperti yang diminta di soal, di sini kita print Fibonacci ke-5, kemudian Fibonacci ke-7, dan Fibonacci ke-10. Apabila kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini Fibonacci ke-5 adalah 5, Fibonacci ke-7 adalah 13, dan Fibonacci ke-10 adalah 55. Di sini untuk pohon rekursif, kita ambil Fibonacci 4. Fibonacci 4 di sini sama dengan Fibonacci 4 min 1 plus Fibonacci 4 min 2. Kemudian di sini akan di-return menjadi Fibonacci 3 plus Fibonacci 2. Di sini Fibonacci 3 akan di-return lagi menjadi Fibonacci 3 min 1 plus Fibonacci 3 min 2. Kemudian Fibonacci 2 di sini juga akan di-return menjadi Fibonacci 2 min 1 plus Fibonacci 2 min 2. Kemudian di sini Fibonacci 2 min 1 akan menjadi 1 karena memenuhi fungsi if di sini. Kemudian di sini juga Fibonacci 3 min 2 sama dengan 1 karena memenuhi fungsi if yang ada di sini juga. Lalu Fibonacci 2 min 1 akan menjadi 1 karena juga memenuhi fungsi if. Kemudian Fibonacci 2 min 2 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Fibonacci 4 adalah sama dengan 3. Kemudian di sini soal nomor 2, buatlah fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Kemudian gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kemudian buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, bilangan palindrom adalah sebuah bilangan yang apabila dibaca dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan akan menghasilkan bilangan yang sama. Di sini kita membuat fungsi def palindrom A, titik 2, total sama dengan len A, print A. Kemudian if total sama dengan 0 or total kurang dari sama dengan 1, titik 2, return print palindrom. Kemudian elif jika A 0 tidak sama dengan A min 1, titik 2, return print tidak palindrom. Kemudian else return palindrom A1 min 1. Kemudian di sini seperti yang sudah diminta pada soal, palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita akan menjalankan setelah kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Apabila sudah 0 begini dan ini sama, maka bilangan ini bisa disebut dengan bilangan palindrom. Untuk pohon rekursif palindrom di sini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Palindrom A1 min 1. Kita ambil di sini 2, turun menjadi 2, 3, 4, 4, 3, 2. Lalu kita ambil lagi 3, di sini akan diturunkan menjadi 3, 4, 4, 3. Lalu kita ambil lagi 4 menjadi 4,4. Nah, apabila menjadi hasilnya kosong seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan palindrom. Nomor 3, antrian bank. Datanya panggil titik 2 bilangan kurang lebih dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Kemudian antrian bilangan
dari sama dengan 0 yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Kemudian di sini ada operasi up panggil menaikkan nilai panggil sebanyak 1 increment. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak di-increment. Kemudian ada fungsi up antrian sama dengan menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment. Reset memberi nilai 0 pada panggil dan antrian. Kemudian get panggil mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Kemudian fungsi get antrian di sini mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Kemudian implementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Yang pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian. Kemudian kondisi yang kedua, satu nasabah mengambil nomor antrian. Kemudian kondisi yang ketiga juga, satu nasabah mengambil nomor antrian. Kemudian kondisi keempat, satu nasabah dilayani. Kondisi kelima, satu nasabah dilayani. Kondisi ke-6 satu nasabah dilayani, kondisi ke-7 satu nasabah dilayani, kemudian kondisi ke-8 di sini satu nasabah mengambil nomor antrian dan kondisi terakhir satu nasabah dilayani. Di sini kita sudah membuat programnya, ada kelas antrian bank, kemudian def init self panggil sama dengan 0, antrian sama dengan 0, kemudian self.panggil sama dengan panggil, self antrian sama dengan antrian, kemudian fungsi def up panggil self, if self dot panggil sama dengan self dot antrian, maka akan di-print menjadi antrian tidak ada. Kemudian else self dot panggil plus sama dengan 1. Kemudian fungsi up antrian self dot antrian plus sama dengan 1. Kemudian def reset self dot panggil sama dengan 0, self dot antrian sama dengan 0. Kemudian fungsi get panggil self return self dot panggil. Fungsi get antrian self return self dot antrian. Kemudian di sini kita implementasikan ADT seperti yang sudah diminta pada soal. Di sini kita membuat variabel bank. Variabel bank sama dengan antrian bank. Lalu akan di-print kondisi pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian, kondisi kedua, satu nasabah mengambil nomor antrian, dan kondisi-kondisi selanjutnya. Maka apabila program ini dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah program tersebut dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Kondisi awal antrian sama dengan 0 dan panggilannya juga 0. Untuk kondisi pertama, satu nasabah mengambil nomor antrian. Antriannya 1 dipanggilnya 0. Kemudian kondisi yang kedua, satu nasabah mengambil nomor antrian. Antriannya 2 dipanggilnya 0. Kemudian kondisi yang ketiga, satu nasabah mengambil nomor antrian, antriannya 3 dipanggilnya 0. Kemudian kondisi yang keempat, satu nasabah dilayani, antriannya 3 dipanggilnya 1. Kondisi kelima, satu nasabah dilayani, antriannya 3 dipanggilnya 2. Kondisi ketiga, satu nasabah dilayani, antriannya 3 dipanggilnya 3. Kemudian kondisi yang ketujuh, di sini satu nasabah dilayani, antrian tidak ada. Kemudian antrian yang ketiga dipanggilnya 3, maka antriannya tidak ada. Kemudian kondisi yang ke-8, satu nasabah mengambil nomor antrian. Antriannya 4, dipanggilnya 3. Kemudian kondisi yang ke-9 di sini, satu nasabah dilayani. Antriannya 4, dipanggilnya 4. Kemudian untuk soal nomor 4, titik 20. Di sini ada data X dan Y. X, bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik. Kemudian Y, bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik. Kemudian operasinya, geser horizontal dx, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, boleh ke kiri atau ke kanan. Kemudian geser vertikal dy, menggeser titik secara vertikal sejauh dy, boleh ke atas atau ke bawah. Kemudian hitung jarak, menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Kemudian get x, mengembalikan return value nilai x, kemudian get y, mengembalikan nilai y. Kemudian untuk implementasikan ADT titik 2 menjadi struktur data. Kemudian gunakan struktur data Anda untuk mensimulasi kejadian berikut. Yang pertama,
buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3 dan buat titik kedua dengan koordinat awal 4,5. Kemudian geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, lalu geser T2 ke bawah sebanyak 7 satuan. Tampilkan koordinat T1 saat ini, kemudian geserlah T2 ke kanan sebanyak 15 satuan, kemudian geserlah T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Lalu tampilkan koordinat T2 saat ini. Setelah itu tampilkan jarak T1 dengan T2. Nah, di sini kita sudah membuat programnya. Pada kelas titik, def ini self x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kemudian self.x sama dengan x, self.y sama dengan y. Kemudian fungsi horizontal self.x plus sama dengan x. Kemudian fungsi vertikal self, y, self.y plus sama dengan y. Kemudian fungsi jarak self, x, y. Self.x1 sama dengan self.x plus x, self.y1 sama dengan self.y plus y. Kemudian def get x self return self.x, def get y self return self.y. Kemudian di sini kita implementasikan ADT seperti yang diminta pada soal. T1 sama dengan titik 2,3, T1 koordinat awal, dan T2 titik 4,5. T2 di sini adalah koordinat awal. Kemudian T1 horizontal min 3, geser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Kemudian T1 vertikal min 7, geser T1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Kemudian kita akan print F koordinat T1 saat ini, T1.x, T1.y. Di sini akan menampilkan koordinat T1 saat ini. Kemudian T2 horizontal 15. Geser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan. Kemudian T2 vertikal 9. Geser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Kemudian akan di-print koordinat T2 saat ini. T2.x, T2.y akan menampilkan koordinat T2 saat ini. Kemudian T2.jarak, T1.x, T1.y. Kemudian akan menampilkan print F jarak T1 dengan T2, X sama dengan T2.x1 dan Y sama dengan T2.y1. Di sini akan menampilkan jarak antara T1 dan T2. Maka jika dijalankan, maka setelah program tersebut dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Koordinat T1 saat ini sama dengan min 1, min 4. Koordinat T2 saat ini 19,14. Kemudian jarak T1 dengan T2, X sama dengan 18 dan Y sama dengan 10. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.